Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sekarang Karang, sore hari ini kembali hadir dalam Harmoni Bali. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, menjaga kebersihan diri sendiri menjadi suatu keharusan. Hidung adalah bagian tubuh yang paling awal masuknya berbagai macam zat ke dalam tubuh. Mungkin saja ada beberapa komponen yang berbahaya yang masuk ke dalam hidung Anda. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa hal itu tidak boleh terjadi? Salah satunya adalah dengan cuci hidung. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan cuci hidung dan bagaimana cara atau manfaat dari cuci hidung di masa pandemi COVID-19? Itu menjadi topik kita di sore hari ini bersama Dr. Igusti Ngurah Kompiang Wiryadi Putra, SPTHT KLM Biomed MM, atau Dr. Wiryadi. Om Swastiastu, Dokter. Swastiastu. Apa kabarnya, Dok? Baik sekali. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Waduh, ini salah Kak. Saya dokter THT hidungnya mancung banget loh. Saya jadi baper. Jadi nggak enak nih. Kalah mancung dari saya nih kayaknya. Dok, ini kita ngomongin tentang hidung, cuci hidung sekarang. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu tentang kenapa sih hidung itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita, Dok? Ya. Mungkin saya menyapa ya, silakan Dok. para penonton yang ada di rumah, semoga tetap sehat ya. Jadi kita di THT, telinga, hidung, tenggorok. Di bagian hidung itu mungkin kita perlu ingat bahwa hidung adalah organ yang pertama nih berbagai macam zat masuk ke dalam tubuh. Iya, betul. Terutama zat-zat yang ada di dalam udara. Kita akan selalu bernafas ya. Jadi udara banyak masuk ke dalam tubuh, mungkin mengandung berbagai macam zat-zat yang berbahaya atau yang mungkin kita kenal dengan nama patogen. Bisa berupa bakteri, virus, kemudian juga alergen atau yang menimbulkan reaksi alergi. Dan juga polutan, jadi cemaran-cemaran udara yang ada di sekitar kita gitu. Jadi banyak sekali yang jadi bisa patogen masuk. itu bisa berada di mana saja selama kita masih bernafas. Ya, dan hidung tidak ada tutupnya ya. Jadi mungkin menutup mata bisa, menutup mulut bisa, hidung kita selalu terbuka. Jadi hidung adalah organ yang seharusnya memiliki pertahanan yang istimewa gitu, yang seharusnya juga kita jaga kebersihan maupun kesehatannya, karena akan melambangkan atau melindungi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Itu bisa dikatakan tugas hidung. Tugasnya yang hidung berat sekali. Ya, berat juga ya tugas hidung ya. Oke, baik. Itu baru permulaan, Dok. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Dr. Wiryadi. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai peran cuci hidung di masa pandemi COVID-19. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Sore hari ini bersama Dr. Wiryadi kita akan berbincang-bincang mengenai peran cuci hidung di masa pandemi COVID-19. Dan sekali lagi nanti kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi Dr. Wiryadi sudah menyatakan bagaimana kenapa hidung itu sangat penting sekali dan itu yang harus kita perhatikan. Ada beberapa komponen yang berbahaya atau patogen yang itu sendiri yang bisa saja masuk ke dalam hidung kita tanpa kita sadari, Dok ya. Tetapi kalau secara umum, Dok, bagaimana? Adakah tips untuk menjaga kesehatan secara umum di masa pandemi COVID-19 ini, Dok? Baik. Jadi mungkin secara umum sebagai dokter THT saya mungkin memberikan jargon yang gampang ya. Jadi kita berikan jargon THT. Yang pertama tangan. Jadi kita itu sebetulnya harus menjaga kebersihan dan kesehatan tangan. Mungkin sudah sering pemirsa di rumah ketahui kita harus membersihkan tangan dengan rajin, menggunakan cairan pembersih tangan yang baik ya, dan waktu-waktu yang sesuai yang sudah mungkin orang-orang di rumah sudah ketahui ya rasanya ya. Jadi yang perlu diperhatikan juga tidak menyentuh hidung, mulut ataupun mata ya menggunakan tangan, apalagi setelah mengambil benda-benda dan kemudian mungkin akan meningkatkan risiko untuk masuknya bakteri, virus ke dalam tubuh kita begitu. Nah, yang kedua adalah hidung.
hidung sebagai port de entry atau mungkin tempat masuknya berbagai macam zat ke dalam tubuh kita harus kita lindungi. Kita bisa melakukan menutup dengan menggunakan masker, ya, seperti yang sudah digalakkan di masa pandemi ini, dan juga dengan menerapkan etika batuk maupun bersin, gitu. Jadi menutup hidung dan mulut dengan menggunakan sarung tangan atau tisu, sapu tangan atau tisu, atau menggunakan bagian dalam dari lengan seperti ini, dan juga menghindari dari langsung kepada orang lain, gitu ya, supaya tidak terpercik droplet-droplet dan bakteri virus kita tidak ingin saling bertukar. Dan kemudian kita juga dapat melakukan cuci hidung yang para pemirsa dapat lakukan sendiri di rumah. Nanti mungkin akan kita bahas lebih detail ya di sesi berikutnya. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tidur. Tidur ini melambangkan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menjaga dalam arti nutrisi yang baik, kemudian juga menghindari stres dan istirahat yang cukup. Gitu. Oke, jadi THT ini sendiri bukan hanya telinga, hidung, tenggorok, tetapi ada hal-hal tangan, hidung, dan tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Itu yang harus dilakukan secara umum untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi ini sendiri. Nah, berbicara tentang ada yang menarik sekali tadi tentang hidung ini sendiri, kita juga harus memperhatikan karena inilah jalan bagian tubuh yang paling awal berbagai macam zat-zat yang mungkin saja komponen yang berbahaya bisa masuk ke dalam tubuh kita ini sendiri. Nah, sebenarnya ada satu peran, maksudnya ada kata cuci hidung di situ, Dok. Nah, sebenarnya apa yang bisa dikategorikan atau peran dari cuci hidung ini sendiri dan manfaatnya bagi kita, Dok? Baik, mungkin Blikarang saya jelaskan dulu nih, apa sih sebetulnya mekanisme yang ada di dalam hidung ya. Jadi hidung kita itu karena seperti saya bilang tidak ada tutupnya, jadi dia akan bertahan dari berbagai macam zat yang masuk ke dalam hidung ini dengan mengandalkan berbagai macam struktur yang ada di dalam hidung. Seperti adanya rambut-rambut hidung, ya. Kemudian juga ada palut lendir atau mukosa yang menghasilkan zat lengket ya bernama mukus, ini untuk menangkap bakteri, virus atau mungkin berbagai macam zat lain ya. Kemudian juga melindungi bagian bawahnya berupa epitel, dan semua struktur ini bekerja sama menjadi suatu sistem transport mukosiliar yang dia akan mendorong berbagai macam zat berbahaya yang masuk ini keluar tubuh melalui belakang. Dia ada seperti mengalir gitu. Ya. Nah, disinilah peran cuci hidung itu mungkin kita bisa posisikan. Jadi kita membantu hidung untuk membersihkan dirinya sendiri dengan menggunakan cairan. Kalau kita biasa pakai cairan normal salin ya, cairan garam yang isotonis itu yang kita bisa semprotkan ke dalam hidung. Tujuannya untuk meningkatkan fungsi hidung yang sebetulnya fungsi hidung sendiri ini sudah sangat istimewa. Dia saling terkait satu dengan yang lainnya untuk melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi saluran pernafasan manusia. Nah, begitu. Ini berbicara tentang rambut-rambut hidung yang ada di dalam hidung ini sendiri. Ini kan yang namanya pemirsa pasti pernah mengalami ketika merasa tidak nyaman, kemudian mencabut bulu hidungnya secara spontan. Ini berbahaya nggak sih, Dok? Mungkin hobinya Blikarang ya. saya sarankan mengalami. Mungkin saya sarankan ganti hobi ya. Jadi kita kalau mencabut hidung, kita tahu mencabut bulu hidung sendiri kan ada fungsinya gitu. Jadi kalau kita mencabut tentunya akan mengurangi peran dari struktur pertahanan ini dan juga malah meningkatkan risiko bakteri kuman ini malah bisa masuk ke dalam struktur epitel yang ada pada hidung itu. Gitu. Jadi malah meningkatkan risiko kita mengalami kesakitan ya atau infeksi. Kalau gitu. Jadi kalau bisa jangan dicabut tapi mungkin dirapikan. Oh, dirapikan, digunting seperti itu ya, Dok ya. Biar tidak kelihatan jorok kali ya, Dok mungkin ya. Lebih sopan ya. Lebih sopan lagi. Nah, kita memiliki video ya, tayangan yang akan kita putar untuk pemirsa. Ya, silakan. Bagian tubuh yang paling awal tempat masuknya berbagai macam zat ke dalam tubuh yang tentunya mungkin mengandung berbagai macam komponen yang berbahaya bagi tubuh manusia atau kita kenal dengan nama patogen. Patogen sendiri dapat berupa virus, bakteri, debu, alergen yang dapat menimbulkan reaksi alergi atau berbagai macam polutan lain yang terdapat di polusi udara di sekitar kita. Untuk itu hidung harus memiliki sistem pertahanan yang istimewa dan terkait satu dengan yang lainnya.
Di dalam hidung yang sehat, kita bisa temukan berbagai macam struktur seperti rambut hidung yang membantu menyaring udara yang masuk. Kemudian terdapat palut lendir yang menghasilkan suatu zat bernama mukus yang bersifat lengket untuk menangkap virus dan bakteri. Kemudian mukus juga akan melapisi permukaan hidung dan melindungi lapisan epitel yang ada di bawahnya. Lapisan epitel sendiri merupakan suatu penghalang fisik untuk mencegah masuknya patogen ke dalam tubuh. Dan kemudian di dalam sistem transport mukosiliar, patogen-patogen ini akan dibuang, didorong keluar dari sistem pernapasan manusia. Jika hidung kita sedang sakit dan sistem pertahanan di dalamnya tidak bekerja dengan baik, maka tentunya patogen akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan suatu penyakit. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sistem pertahanan hidung untuk mencegah masuknya virus corona maupun virus-virus lain ke dalam tubuh? Nah, kita dapat melakukan upaya promotif maupun preventif untuk mencegah infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh dengan melakukan berbagai tips mudah berikut ini. Tips pertama adalah jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan sesuai petunjuk WHO dan juga hindari menyentuh hidung, mulut, atau bagian tubuh lainnya dengan tangan. Berikutnya, hendaknya kita melindungi hidung dan mulut kita dengan menggunakan masker serta menerapkan etika batuk dan bersin dimanapun kita berada untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Kemudian kita meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan dengan menjaga kondisi badan, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan menghindari stres. Sahabat KIH TV yang berbahagia, kita juga dapat melakukan cuci hidung secara teratur dengan menggunakan cairan normal salin untuk membersihkan hidung dan meningkatkan daya tahannya. Langkah-langkah mudah yang dapat Anda ikuti untuk mencuci hidung. Yang pertama, setelah mencuci tangan yang bersih sesuai petunjuk WHO, kita siapkan larutan garam atau normal salin atau infus NaCl 0,9% beserta nasal pot atau spite 10 cc yang telah dibuang jarumnya. Kemudian alirkan cairan dengan spite ke salah satu lubang hidung, biarkan mengalir keluar melalui lubang hidung di sebelahnya. Pastikan posisi kepala miring sehingga salah satu lubang hidung menghadap ke bawah. Jangan miringkan kepala ke belakang, buka mulut Anda dan tahan nafas Anda sejenak. Lakukan sebanyak kurang lebih 3 kali di masing-masing lubang hidung atau hingga cairan mengalir keluar. Sahabat KIH, Anda dapat melakukan cuci hidung sendiri di rumah. Anda dapat melakukan 2 hingga 3 kali dalam sehari atau setelah bepergian dari luar rumah. Cuci hidung adalah metode yang relatif mudah dilakukan dan aman untuk dilakukan pada anak-anak maupun dewasa. Dengan melakukan cuci hidung secara rutin, serta menjaga kesehatan secara keseluruhan, kita akan dapat menjaga tubuh kita untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Demikian. Wow, nah ini ada yang menarik juga, ini ketika cuci hidung itu dilakukan, jangan miringkan kepala Anda ke belakang, itu bisa mengakibatkan apa sih, Dok? Ya, jadi supaya mengurangi risiko tersedak aja sih sebetulnya ya. Cuman pada waktu mencuci hidung kita kan agak menunduk sedikit, kemudian kita membuka mulut, ya itu sebetulnya sudah cukup kok untuk melindungi cairannya supaya tidak terlalu banyak tersedak ke dalam ya. Kalau Anda praktekkan sendiri mungkin lebih mudah untuk merasakannya. Jadi kalau boleh saya katakan dia seperti kita sedang berenang begitu. Jadi airnya akan mengalir dari satu sisi hidung ke sisi hidung yang berlawanan. Dia mengalir dengan enak sih sebetulnya ya, dan mendorong berbagai macam, mungkin kalau Anda ada ingus atau lendir dia bisa terdorong keluar gitu. Ya. Baik. Kadang juga bisa ketika kita menghirup sesuatu, air bisa seperti itu, ini keluarnya dari mulut, bisakah terjadi hal seperti itu, Dok? Bisa, karena telinga, hidung, dan tenggorokan sebetulnya kan dia saling terkait ya, jadi ada saluran yang menghubungkannya, dan kalau memang masuk airnya melalui hidung bisa keluar kok dari mulut gitu. Pada saat mencuci hidung, kalaupun misalnya tertelan, Anda tidak usah khawatir karena itu kan cuma air garam aja kok. Paling terasa asin saja. Nah, ini dia. Ini bisa dilakukan di rumah. Ya. Saya rasa ini metode yang sangat baik, yang sangat praktis, yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Cocok sekali untuk masa pandemi ini ya. Kalau pemirsa di rumah ingin menjaga kesehatan, tapi mungkin males minum obat dan sebagainya, mungkin kita bisa lakukan cuci hidung, bisa lakukan cukup sekali sehari aja di rumah ya. Atau mungkin sebetulnya begini, tidak ada literatur yang menyebutkan kapan dan bagaimana dan berapa banyak ya kita melakukan cuci hidung. Tapi dari berbagai kesepakatan ya dari dokter THT, biasanya kita menyarankan untuk melakukan sekali sehari sudah cukup, atau mungkin seminggu sekali lah. Mungkin lebih sering bila Anda sedang sakit atau sedang setelah bepergian dari luar rumah begitu. Jadi dilakukan pada sore atau malam hari.
nanti kebersihan hidung mungkin lebih terjaga dia. Oke, gitu. Nah ini bahan-bahan yang digunakan kalau seandainya pemirsa ingin melakukan cuci hidung sendiri, ini bisa dari rumah juga. Bahannya sangat gampang, Anda bisa beli sendiri di apotek, di apotek juga bisa. Tapi kalau di rumah misalnya bisa membuat sendiri kok. Bisa membuat sendiri dengan bahan-bahan yang sudah ada di rumah. Yang sudah ada, ya. Jadi airnya air hangat apa air apa sih dipakai, Dok? Yang pasti air bersih ya, air bersih. Yang bersih, steril, kemudian dia juga istilahnya tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, mungkin suhu normal ya. Kemudian kita campurkan sedikit garam ya, garam mungkin seujung sendok saja supaya kadar konsentrasi dari cairan ini mungkin kurang lebih 0,9% lah begitu. Kan agak susah tuh untuk membuatnya. Kalau saran saya sih kita tinggal datang saja ke apotek, tinggal membeli cairan infus natrium klorida 0,9%. Jadi ini gampang sekali, harganya juga murah. Kita tinggal ambil cairan tersebut, kita gunakan, dan satu botol cairan itu kan kurang lebih isinya 500 ml. Untuk mencuci hidung tidak banyak kok kita gunakan, jadi bisa kita gunakan hingga 1 minggu atau 2 minggu, cukup kok. Oke, jadi begitu keluar harus dibuang ya, nggak bisa dipakai ulang lagi. Iya. Jadi tadi ada juga di video yang kita saksikan, anak kecil pun bisa, Dok? Bisa, ya. Anak kecil jika kooperatif ya kita bisa minta dia untuk melakukan sendiri atau mungkin dibantu oleh orang tuanya juga bisa. Sebetulnya kalau pemirsa di rumah ingin mengetahui lebih jauh nih bagaimana caranya, bisa menonton di internet banyak sekali ya, di YouTube panduannya banyak. Karena panduannya juga ada di situ. Banyak sekali. Contoh-contohnya juga banyak ya, karena cuci hidung ini sebetulnya kalau di luar negeri adalah suatu suatu metode yang sudah awam ya, sudah dikenal gitu untuk membersihkan hidung dan meningkatkan kesehatan hidung. Jadi kalau bagi orang dewasa itu ya harus dilakukan, tetapi aman juga bagi anak-anak. Sangat aman. Ya. Oke, bagi mereka yang masih memiliki anak di bawah umur 5 tahun juga bisa melakukannya. Bisa ya, asal kooperatif aja bisa. Ya. Dan itu sekali lagi aman ya, Dok? Aman ya. Oke. Tetap ada resiko, tetapi resikonya apa sih, Dok? Ketika melakukan seperti saya bilang, mungkin tersedak atau mungkin masuk ke dalam telinga, tapi itu bukan masalah yang besar ya, karena struktur hidung itu kan terkait dengan telinga dan tenggorokan. Dia memiliki sistem untuk mengeluarkan yang masuk-masuk itu secara otomatis gitu. Jadi ada zat garamnya di situ. Ya, dari cairannya maksudnya. Ya, kita gunakan cairan larutan garam ya. Baik, Dr. Wiryadi, kita rehat kembali pemirsa. Di sesi berikutnya silakan ada yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Peran cuci hidung di masa pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, masih bersama Dr. Wiryadi, bagaimana peran cuci hidung di masa pandemi COVID-19 menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Kalaupun Anda memiliki permasalahan seputaran hidung, tenggorokan, hidung, telinga, hidung, dan tenggorokan, silakan. Ada Dr. Wiryadi yang akan memberikan solusi nantinya ya. Baik, kita kembali dokter sebelum kita menerima penelpon Niki. Nah, ini kalau kita berbicara tentang cuci hidung yang bisa dilakukan di rumah, kemudian ya lebih baik sih beli bahan jadi saja yang sudah siap pakai ya. Betul. Di apotek itu sendiri. Nah, frekuensinya bagaimana yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan ketika ingin cuci hidung di rumah nih? Ya. Jadi pemirsa di rumah bisa membeli ke apotek ya. Yang perlu dipersiapkan adalah larutan natrium klorida 0,9%, mungkin 500 ml saja sudah cukup ya, berupa infus. Kemudian kita juga siapkan Spite atau mungkin bahasa Indonesia jarum suntik ya. Jarum suntik berukuran 10 ml, 10 cc. Kita tinggal buang jarumnya saja kok. Jadi kita menggunakan Spite-nya saja. Kita bisa lakukan mencuci hidung ini kurang lebih 3 kali pada satu sisi, kemudian diulang pada sisi berikutnya. Jadi satu spike itu dipergunakan 3 kali atau? Ya, satu spike itu bisa untuk
berulang kali kok, berulang kali. Maksud saya pada saat mengambil cairan itu, jadi 10 cc kita ulang 3 kali pada satu sisi, yang satu sisi kita juga lakukan hal yang sama. Jadi kiri gitu. kanan. Kiri kanan, kurang hidung. lebih berarti mungkin kita perlu 30 cc pada masing-masing lubang hidung. Kita bisa lakukan cukup sekali sehari saja, pada sore atau malam hari, atau mungkin bila pemirsa sedang sakit, mungkin kita tingkatkan frekuensinya ya, bisa kita ulang 2 hingga 3 kali sehari. Kalau memang misalnya untuk menjaga kondisi badan, untuk menjaga kebersihan hidung, mungkin seminggu sekali sudah cukup. Tetapi kita kan di era pandemi nih, jadi mungkin frekuensinya perlu kita tambah. Mungkin 2 atau 3 kali seminggu. Oke. Bagaimana dengan mereka yang sedang mengalami misalnya flu, hidung tersumbat, seperti itu bisa bolehkah? Sangat boleh. Justru dengan menggunakan atau melakukan cuci hidung ini, kita akan membantu meningkatkan penyembuhannya. Ya, karena cuci hidung tidak hanya bersifat sebagai promotif atau meningkatkan kualitas kesehatan, tapi juga untuk bersifat preventif, menjaga sebelum menjadi sakit, juga dapat bersifat sebagai kuratif atau mengobati. Pada saat sedang mengalami sakit misalnya sinusitis, rhinosinusitis, kita bisa bantu untuk meningkatkan kecepatan penyembuhannya begitu. Jadi jangan khawatir bagi pemirsa yang saat ini mungkin sedang flu, jadi malah bagus sekali ya, karena dia okay. biasanya kami sebagai dokter THT menyarankan sebagai terapi adjuvan atau tambahan ya, untuk suportif, untuk membantu supaya obat-obatan yang masuk itu juga bekerja lebih maksimal begitu. Karena masyarakat di masyarakat ini cuci hidung juga jarang sekali. Mungkin masih belum familiar. Ya. Yang ada kan padahal sangat banyak sekali manfaatnya ya ternyata. Sangat banyak sekali. Tidak hanya untuk yang sakit, tapi juga untuk menjaga supaya tidak terjadi sakit gitu. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan juga ini. Ini fakta atau hoax ini sendiri, benarkah menghirup? Oke, saya terima dulu penelpon dari Pak Susrama dari Panjer niki. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Susrama. Selamat sore Pak. Nggih, durus Pak. Pak Susrama. Nggih, durus. Ya, makasih. Dok, kami ingin konsultasi. Jadi 20 tahun lalu kami pernah mengalami penampasan yang tumpet ya di daerah hidung ya, oleh dokter spesialis hal itu, dioperasi ya, kalau nggak salah dikikis ya. Nah setelah 10 tahun kemarin kok kondisi seperti itu kok mulai sering kambuh ya dok ya. Mungkin bisa memberi masukan ya gimana jalan keluarnya. Padahal kami di Denpasar sudah melakukan olahraga rutin ya, minggu 2 kali 3 kali. Nah mungkin ada langkah-langkah lain dok untuk mengatasi hal itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar Pak Susrama, ini biasanya pernafasannya merasa tersumbat begitu? Ya. Kalau boleh Betul. Iya, sebentar. Kalau boleh saya tanya Pak Susrama, mungkin ingat operasi apa atau mungkin diagnosis apa yang dialami pada waktu itu? Sudah cukup lama sih ya. Jadi saat itu ya oleh dokter spesialis yang di Klandis, jadi karena ada penebalan di saluran hidung, makanya diadakan ya operasi ya. Jadi di kerok kalau nggak salah ya. Setelah adakan operasi ya sekian tahunnya memang sudah ada kemajuan bagus ya. Nah ini jadi 10 tahun terakhir, kalau apalagi kita berada di daerah-daerah dingin. Itu kok agak terasa lagi ya. Apa dikatakan punya faktor alergi mungkin? Nah ini ya mungkin juga ya, mungkin saya curiganya di alergi dingin ya, atau alergi debu ya. Nah itu kira-kira bagaimana mungkin langkah-langkah yang kami lakukan sekarang ini kan paling pembersihan hidung ya di saat-saat mandi lah. Kita ya air shower kita sedot-sedot sedikit kita keluarkan lagi. Nah hanya itu langkah-langkah yang kami lakukan saat ini dok. Kira-kira dengan
Air yang biasa ya, Pak Susramo, nggih? Air biasa. Oh, air biasa. Kita mandi ya. Nggih. Itu biasa kami lakukan. Ini suaranya Pak Susramo juga kelihatan agak, maaf, bindeng ini sendiri. Ini sudah terasa ya, Pak Susramo? Mungkin sedang sakit ya pada saat ini. Nggih. Yang akan coba menjawab ya. Nggih, semua Pak Susramo ring panjer niki sendiri nggih yang sudah sudah berkonsultasi. Iya, konsultasi nih bersama Pak Dokter ya. Dokter, sebelum menjawab pertanyaan Pak Susramo, ini ada pertanyaan saya sudah ditanyakan juga ini atau sudah dilakukan oleh Pak Susramo ini sendiri. Benarkah menghirup air ke hidung itu bisa mencegah semacam virus lah seperti itu, Dok? Baik. Mungkin saya jawab dulu ya bahwa kondisi di dalam tubuh kita itu bisa terjadi banyak hal ya. Bisa karena infeksi, alergi ataupun yang lain. Jadi radang yang muncul di dalam tubuh kita berbagai macam faktor yang menyebabkan. Nah, bila dialami oleh Pak Susramo dan mungkin berulang lagi kejadian yang sama, mungkin Bapak memiliki faktor alergi. Faktor alergi kan tidak bisa kita hilangkan dalam tubuh kita karena di dalam darah kita, di dalam genetik kita sudah terpatri begitu bahwa kita akan tidak cocok pada suatu kondisi atau pada suatu zat tertentu yang kita sebut dengan nama alergen yang menyebabkan suatu reaksi alergi. Mungkin 20 tahun lalu Anda mengalami suatu penyakit yang menimbulkan rasa tersumbat di hidung. Kemudian dokter pada waktu itu membersihkan atau mengatasi kondisi pada waktu tersebut. Namun demikian seiring berjalan waktu Anda terpapar kembali dengan alergen atau zat-zat yang menyebabkan reaksi alergi di tubuh Anda, maka penyakit itu bisa saja berulang kembali. Seperti kita ketahui hidung tidak ada tutupnya, udara yang masuk tentunya memiliki banyak sekali zat-zat yang terkandung ya di dalamnya. Mungkin Bapak mengalami penyakit yang sama kembali, apalagi kalau dari ceritanya cocok sekali bahwa dingin. Sebetulnya kalau dingin itu memperberat ya, jadi kita tidak ada alergi terhadap faktor fisik dingin panas, tetapi kita akan diperberat alerginya itu oleh faktor-faktor fisik, contohnya dingin. Jadi mungkin Pak Susramo, kalau menurut saya sih kalau bisa melakukan kembali pemeriksaan secara langsung kepada dokter THT untuk kita lihat secara langsung kondisi di dalam hidungnya seperti apa. Apakah ada radang yang kronis, apakah ada radang yang akut ya. Kemudian kita bisa lebih tepat lagi untuk memberikan pengobatan. Cuman saran yang secara praktis yang bisa saya berikan, Anda dapat melakukan cuci hidung seperti topik kita pada hari ini, karena cuci hidung sangat baik sekali dilakukan. Yang perlu Bapak Susramo perhatikan adalah larutan yang digunakan untuk mencuci hidung. Kalau menggunakan larutan shower atau air mandi, kita kan tidak bisa memprediksi atau menjamin sterilitas dari air tersebut. Jangan-jangan malah menambah masuk bakteri atau kuman lebih banyak lagi, kan kita tidak pernah tahu. Kita hidup di Indonesia, merupakan daerah tropis, kuman, bakteri, virus banyak sekali ada di dalam lingkungan kita begitu ya. Dan kalau pertanyaan beli mungkin saya sambung, apakah air yang kita masukkan ke dalam hidung bisa mencegah? Bisa iya, bisa enggak ya, tergantung dari cairannya beli. Jadi kalau misalnya air, dan itu yang sudah dilakukan oleh Pak Susramo ketika setiap kali mandi itu juga menghirup air. Kita nggak tahu ya airnya tersebut. Mungkin saran saya adalah coba gunakan larutan normal salin seperti yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Coba diulangi mungkin sekali 2 kali sehari selama seminggu. Jika belum membaik, kita bisa lakukan pendekatan terapi yang lebih agresif lagi ya, mungkin dengan menggunakan obat-obatan dekongestan untuk membuka sumbatan di hidung, kemudian juga obat-obatan anti alergi jika memang ada faktor alergi begitu yang menyertai. Biasanya kami menggunakan obat semprot hidung untuk mengatasi hal tersebut ya. Demikian. Baik, dan walaupun Pak Susramo sudah menerapkan pola hidup sehat ya mungkin ya, dengan olahraga yang sudah disampaikan oleh Pak Susramo, kemudian makanan juga mempengaruhi kah, Dok? Bisa, kalau Anda tidak cocok terhadap suatu jenis makanan tertentu, bisa-bisa saja ya, karena kan alergi bisa muncul dari atau bisa kita dapatkan dari beberapa hal, bisa dari makanan yang masuk, kemudian dari kontaktan atau dari kontak terhadap suatu benda yang kita tidak cocok atau suatu zat ya, kemudian misalnya kosmetik ya, kemudian juga injektan, jadi masuk melalui pembuluh darah, dan yang paling banyak adalah inhalan atau reagen alergi yang masuk melalui udara yang masuk ke dalam tubuh yang kita hirup.
Yang itu yang susah sekali dicegah atau dihindari. Gitu. Seperti juga case dari Pak Susramo ini sendiri Ya, berarti. mungkin kalau Pak Susramo bisa memberikan istilahnya jenis operasi atau diagnosis sebelumnya, saya mungkin bisa mengarahkan lebih tepat, lebih detail ya. Tetapi kalau dari cerita Tadi Pak Pak Susramo mengatakan dilakukan penambalan hidung atau dikerok seperti ya, itu. mungkin itu bahasa awam saja ya, tetapi intinya mungkin pada waktu 20 tahun yang lalu itu Bapak merasa hidungnya tersumbat, jadi dokter membuka sumbatan tersebut karena prinsip di hidung yang merupakan adalah lubang-lubang sempit ini memang seperti got ya, jadi kita harus buka sumbatannya. Kalau tidak, kuman dan bakteri bisa saja berkembang. Gitu. Oke, seandainya Pak Susramo memiliki alergi, apa yang harus dilakukan oleh Pak Susramo? Baik. Dok. Nomor satu adalah menghindari alergi tersebut. Jadi avoidance atau menghindari alergi tersebut. Bapak harus mencari apa nih Bapak tidak cocoknya. Bisa mostly berupa debu, ya, debu rumah, kemudian juga tungau, ya, atau mungkin serpihan bulu binatang dan sebagainya. Banyak sekali sih sebetulnya yang harus diperhatikan begitu. Namun kemudian dewasa ini kan banyak sekali polusi udara, kemudian juga suasana udara musim yang tidak menentu ya, pemanasan global, banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi susah untuk memperhatikan kualitas udara di sekitar kita. Jawabannya adalah dengan melakukan cuci hidung, karena alergen atau zat-zat yang menyebabkan Anda alergi itu akan hanyut terdorong keluar dari hidung. Makanya kita kembalikan menggunakan tips yang sudah kita bahas ini, gunakanlah cuci hidung. Terutama kalau Anda punya alergi, ini akan sangat-sangat membantu Anda. Alergen akan terdorong keluar tubuh begitu. Yang perlu diperhatikan tentunya larutan garam yang kita gunakan. Jadi bukan sekedar air mandi atau air biasa gitu ya. Kita harus perhatikan. Jadi larutannya. bisa jadi itu debu bisa mengakibatkan alergi itu yang harus dihindari. Ya, karena susah menghindari, lebih baik kita bersihkan saja. Jadi alergi nggak bisa disembuhkan ya, Dok? Alergi tidak bisa. Alergi ada di dalam tubuh kita. Faktor alerginya ya kita kenal dengan nama atopi ya. Jadi kita sudah punya bakat untuk tidak cocok pada hal tersebut gitu, pada suatu makanan atau pada suatu zat gitu. Jadi bukan makanannya yang salah? Bukan, kitanya. Tapi jangan menyalahkan diri sendiri ya. Ini warisan dari. Karena ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa saya nggak cocok dengan makanan itu, misalnya udang lah ya, padahal udang mahal ya. Udang, misalnya makan kerupuk bengek seperti itu. Ya. Jadi berbeda-beda dan jadi juga jangan menyalahkan makanannya ya, jangan. Dok ya. Dan juga berbeda-beda setiap orang ya, karena sifatnya personal sekali. Personal sekali untuk ketidakcocokan kita. Oke, sekali lagi apa yang harus dilakukan oleh Pak Susramo ini sendiri untuk atau dengan permasalahan yang dialami oleh Pak Susramo ini? Baik, coba saya sarankan untuk melakukan cuci hidung secara rutin, secara benar. Anda bisa melihat panduannya di internet atau di YouTube. Anda bisa melakukan itu, kemudian kasih waktu diri Anda mungkin 1 minggu ya. Setelah 1 minggu, jika Anda berkenan, periksakan diri Anda langsung ke dokter THT. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Susramo ya untuk masalah yang dialami. Ini kasihan juga ya, sudah 20 tahun yang lalu, kemudian 10 tahun belakangan ini kemudian muncul kembali. Ya. Dan orang memiliki permasalahan dengan hidung itu bisa terdengar dari intonasi atau suara yang dikeluarkan. Betul sekali, karena salah satu fungsi hidung juga adalah berperan dalam proses pembentukan suara. Jadi kalau hidung kita tersumbat, hidung kita jadinya bengek ya. Jadi suara yang keluar berupa suara hidung atau nasolalia ya. Itu mungkin kurang merdu ya, saya rasa. Kurang merdu. Jadi penting sekali bahwa hidung kita harus dalam kondisi yang prima. Gitu. Oke, dan sekali lagi kalau membersihkan hidung, cuci hidung, ya sekarang sudah bisa dilakukan dengan cara yang dirubah nih Pak Susramo ya, ketika mandi itu oke, hindarilah ya. Kita juga tidak mengetahui bahwa air yang digunakan itu mengandung bakteri atau tidak. Ya, kalau saya pribadi, saya setelah mandi sore gitu saya melakukan cuci hidung. Jadi seperti menyikat gigi lah, kita gunakan, kita jadikan itu suatu kebiasaan yang bisa kita terapkan sehari-hari di rumah. Kita cuci hidung, ya, sikat gigi, mandi, jadi seluruh tubuh bersih dan sehat. Oke, ada hal-hal yang harus kita lakukan setelah penyemprotan atau cuci hidung itu sendiri, Dok?
Tidak ada sih. Tidak ada. Bisa langsung beraktivitas kah? Bisa langsung beraktivitas. Mungkin kalau Anda sudah mencoba sekali atau 2 kali, Anda akan tahu ternyata tidak seserem yang kita pikirkan begitu. Oke. Dan rasanya juga enak sekali karena menjadi lebih ringan, lebih tidak gatel ya kalau memang hidung Anda cenderung sering alergi gitu. Jadi lebih enak lah. Oke, baik. Dokter Wiryadi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, di sesi yang terakhir di Harmoni Bali bagaimana peran cuci hidung di masa pandemi COVID-19 masih bersama Dr. Wiryadi atau lengkapnya Dr. Igusti Ngurah Kompiang Wiryadi Putra, SPTHT, spesialis THT KL, M Biomed MM. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi kita sudah memberikan atau dokter sudah memberikan solusi bagi Bapak Susrama Putra yang berada di Panjer, apa yang harus dilakukan ya dok ya. Itu beliau kasihan juga ya dok ya, 20 tahun yang lalu mengalami hal kemudian kambuh lagi. Ini bisa dikatakan kekambuhan bisa muncul kembali dok? Bisa, jika penyakit Bapak mungkin dasarnya adalah penyakit alergi, kita tahu alergi adalah penyakit yang kronis ya, jadi pasti ada kemungkinan untuk berulang kembali. Demikian. Jadi penting sekali untuk menjaga tubuh ya untuk tetap sehat, kemudian untuk terhindar dari faktor yang memicu alergi yang Anda miliki begitu, untuk terhindar dari penyakit yang bisa muncul. Ya, salah satunya bagaimana dengan mereka atau pemirsa yang memiliki penyakit asma? Ya, seperti saya bilang, salah satunya adalah asma. Asma, ya. Kalau kami di THT mungkin menangani kalau kami di THT mungkin menangani rintitis alergi, tetapi kita tahu bahwa penyakit di pernafasan kan one airway concept disease, jadi penyakit pernafasan atas bawah itu saling terkait. Orang-orang yang memiliki asma berarti dia memiliki suatu reaksi alergi yang ada pada organ paru-paru atau bronkus, pernafasan bagian bawah ya. Dengan melakukan cuci hidung sebetulnya sangat membantu tentunya, karena alergen atau reaksi alergi ini bisa kita cegah terlebih dahulu. Dengan melakukan cuci hidung atau memperhatikan kesehatan hidung, kita juga akan secara tidak langsung mencegah asma itu muncul ya. Hanya saja perlu diperhatikan jika Anda memiliki asma, Anda harus mengobati asma Anda, begitu pula dengan hidung Anda. Jadi secara simultan. Ya. Jadi bisa orang bisa kita cegah ya, kita cegah supaya tidak muncul asmanya, karena alergen mau masuk ke dalam tubuh, terutama yang inhalan atau yang melalui hidung ya, dia akan melalui hidung terlebih dahulu ya, yang melalui udara kita bisa dorong keluar sebelum dia menimbulkan suatu penyakit begitu. Oke, baik. Setiap orang pengennya memiliki struktur hidung yang sehat. Seperti apa sih dok struktur hidung yang sehat itu sendiri dok? Ya. Seperti saya bilang tadi bahwa hidung memiliki suatu sistem pertahanan yang terikat atau terkait satu dengan yang lain, sifatnya istimewa sekali mereka. Jadi ada rambut hidung, ada selaput lendir ya, ada mukosa, dan juga ada sistem yang kemudian bila ada zat berbahaya masuk ke dalam tubuh, dia akan terdorong keluar tubuh begitu. Nah, mungkin kalau yang perlu diperhatikan secara kasat mata, kita perhatikan dulu hidung kita ya, lengkap nih ya, kemudian tidak ada sumbatannya, kita bernafas dengan baik ya, dengan prima begitu. Kemudian jika seluruh komponen ini baik gitu ya, jadi kita tidak perlu cemas ya, meskipun udara mengandung bakteri, kuman dan yang lain-lain, sebetulnya tubuh kita bisa menahan ya, dengan kekuatan atau dengan peran hidung ini sendiri. Namun demikian, karena kondisi pandemi atau mungkin secara general atau secara umum kondisi tubuh kita mungkin kita tidak bisa prediksi ya kapan kita capek gitu ya. Kita bisa bantu hidung dengan menjaga kebersihan dan kesehatan hidung dengan melakukan cuci hidung sendiri di rumah. Oke, bagaimana dengan jika struktur hidung kita sedang tidak sehat? Ini apakah dapat mengganggu sistem pertahanan tubuh kita? Ya, tentu saja ya. Jika sistem pertahanan tubuh tidak baik, maksud saya di hidung tidak baik, tentunya bakteri, kuman atau virus yang berbahaya bisa masuk secara leluasa begitu ke dalam tubuh.
dan menimbulkan suatu penyakit langsung ke dalam tubuh. Jadi bila hidung kita sedang sakit, tentunya tubuh kita akan rawan sekali untuk menjadi sakit. Hidung sendiri kan dia terkait dengan banyak organ lainnya seperti telinga, sinus, tenggorokan, begitu ya. Kemudian dia merupakan suatu jalan nafas nanti sampai ke paru-paru. Jadi banyak sekali hal-hal yang merugikan kalau hidung kita sendiri tidak dalam kondisi yang sehat. Gitu. Jadi ada hubungannya juga dengan sangat berhubungan, sangat berhubungan dengan beberapa penyakit yang akan mengganggu sistem pertahanan tubuh kita kalau struktur hidung kita sedang tidak sehat. Betul. Seperti itu, Dok. Betul. Dan setiap manusia, setiap orang pasti akan pernah mengalami hal tersebut. Ya, untuk pilek ya mungkin boleh dikatakan sakitnya rakyat jelata gitu. Semua orang pernah pilek ya siapapun pernah pilek ya. Jadi dengan ini mungkin kita harus sadari bahwa hidung itu adalah organ yang cukup ringkih sebetulnya ya, karena dia harus bertahan pertama nih dalam menghadapi banyak patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pilek pun ketika Anda pilek jangan khawatir, cuci hidung juga bisa dengan cuci hidung bisa mengatasinya. Oke, baik. Sekali lagi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Lain sudah kami buka kembali bagaimana peran cuci hidung di masa pandemi COVID-19 dan masih bersama Dr. Wiryadi. Dok, ini sekali lagi seperti case-nya Pak Susramo ini sendiri, berarti apa yang pernah dialami ketika Pak Susramo mengalami 20 tahun yang lalu itu kekambuhannya bisa saja akan terjadi lagi ketika kita tidak menjaga kesehatan hidung itu. Iya, karena mungkin memiliki faktor alergi dan Bapak bertemu kembali dengan faktor alergi tersebut. Alergi itu bisakah karena keturunan, Dok? Ya, alergi itu bersifat diwariskan. Jadi jangan alergi dong. Warisan. Tanah sebetulnya diwariskan. Tapi kita orang-orang yang memiliki alergi itu biasanya memiliki suatu bakat ya, kita sebut dengan atopi. Jadi dia memiliki bakat untuk muncul reaksi alerginya bila terkena zat yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Seandainya orang tuanya yang memiliki riwayat alergi, itu akan diwariskan dan juga mungkin akan kita wariskan ke anak cucu juga. Ada Bu Retno dari Nusa Dua yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Bu Retno. Selamat sore Pak. Ya, silakan Bu Retno. Iya, Pak, saya mau konsultasi tentang anak saya yang usia 21 tahun. Dia seringkali pilek, bersin, dan itu kalau mengeluarkan sampai dia keras begitu berbunyi di toilet Pak hidungnya, membuang ingus seperti itu. Dan ini seringkali Pak, mungkin ini dari kecil. Saya kurang perhatikan karena anaknya ini. Kalau saya suruh untuk check up, saya nggak mau sekali Pak, nolak gitu. Terus solusinya bagaimana ya Pak Dokter? Bolehkah saya dikasih saran begitu? Terima kasih. Dari usia berapa Bu Retno? Dia dari TK sering, dia alergi Pak Dokter. Bahkan kalau alergi gitu batuk pernah sesak. Tapi mungkin yang paling sering itu pileknya itu Pak Dokter. Bagaimana solusinya ya? Saya bisa membujuk lagi dia untuk check up gitu Pak Dokter. Baik. Itu saja Bu Retno. Terima kasih Bu Retno di Nusa Dua. Kembali lagi nih. Ada seorang anak yang sekarang udah 21 tahun sudah cukup dewasa, tetapi apa yang diderita oleh anaknya Bu Retno itu dari kecil, Dok? Iya, seperti saya bilang, kalau penyakit alergi tentunya kan bakat ya dari kita lahir ya. Kemudian bila bertemu dengan zat alergen yang tidak sesuai dengan tubuh kita, maka tubuh kita akan bereaksi begitu. Bila pada hidung target organ alerginya, karena begini, target organ alergi bisa macam-macam. Bisa pada paru-paru mungkin menimbulkan asma, pada hidung ya menimbulkan rinitis alergi, atau mungkin pada kulit kalau Anda nggak cocok makan sesuatu, makan itu gatel dia, dermatitis alergi. Ya, jadi banyak sekali target organ yang spesifik begitu. Nah, bila pada kondisi anak ibu bersin-bersin, meler terus, terutama pada pagi hari ya. Jadi biasanya kalau pasiennya memiliki riwayat alergi, bersinnya itu atau pileknya itu cenderung sering.
ya cenderung sering. Mungkin anak ibu juga merasa risih, jadi dia mencoba melakukan mengeluarkan ingus dengan keras. Kalau saya sih tidak sarankan ya ibu, karena menimbulkan lecet tentunya di dalam, ya karena tekanan yang terlalu keras, malah menimbulkan juga infeksi-infeksi yang lain nih, bakteri dan yang lain bisa masuk. Struktur di dalam hidung juga bisa lebih rusak begitu. Saran saya yang bisa saya sampaikan untuk ibu, mungkin coba lakukan cuci hidung. Cuci hidung sendiri di rumah. Kita dorong zat-zat yang menimbulkan reaksi alergi ini yang mungkin menempel pada hidung anak ibu itu supaya keluar. Ya, secara rutin kita lakukan. Kemudian juga lendir-lendir yang sudah terbentuk atau terproduksi, karena kan hidung tidak ada tutupnya nih. Jadi dia akan melindungi diri dengan memproduksi suatu lendir ya, seperti saya bilang tadi, lendir yang lengket untuk menangkap kuman. Nah, ini produksinya terlalu banyak, kita bisa bantu, kita dorong dengan larutan cuci hidung ini gitu. Jadi supaya keluar, supaya plong, anak juga merasa lebih nyaman, dan yang paling penting zat alergi yang menyebabkan reaksi alergi tersebut atau yang menyebabkan pilek ini bisa terdorong keluar gitu. Oke, cuci hidung merupakan salah satu atau solusi. Salah satu solusi, tapi tentunya karena untuk THT sebetulnya kita harus melihat nih organnya secara langsung, ya harus kita periksa secara langsung sih apakah memang betul alergi atau mungkin ada infeksi yang lain. Jadi kalau saran saya coba dulu cuci hidung mungkin seminggu. Karena menurut Bu Retno nih anaknya agak bandel ya, nggak mau diajak ke dokter ya. Kalau nggak mau ke rumah sakit, kalau rumah sakit tempat saya bekerja bisa kok datang ke rumah ibu untuk memeriksa. Jadi bisa-bisa saja, terserah ibu aja. Tapi kalau memang mau mencoba tips yang praktis, mungkin lakukan cuci hidung terlebih dahulu. Mungkin boleh mengkonsumsi obat-obat. Dengan kondisi seperti anaknya Bu Retno ini sendiri, setiap saat, setiap waktu ini bersin-bersin, kemudian sering buang ingus. Ini kuantitasnya itu sendiri harus ditambahkah cuci hidungnya? Ya, mungkin bisa dilakukan lebih sering ya. Bisa dilakukan lebih sering 2-3 kali seminggu, atau ada juga yang mengatakan dapat dilakukan sendiri di rumah hingga 2-3 kali sehari. Jadi terutama bila Anda sedang sakit begitu. Dan kalau memang Anda juga berkenan, bisa ditambahkan dengan obat-obat yang bisa Anda peroleh sendiri ya. Obat-obat pilek bisa Anda gunakan untuk membantu. Kita cari efek anti alerginya dan juga efek untuk membuka hidung atau dekongestannya supaya hidung menjadi lebih plong dan apa yang tersumbat atau yang ada di dalamnya bisa terbantu keluar. Iya, kasihan juga ya anaknya yang sudah berusia 21 tahun ini yang menjadi permasalahan ketika lagi senang-senangnya kumpul, walaupun sekarang jaga jarak ya, ketika kumpul sama teman-teman sebayanya, kemudian itu muncul, hidung tersumbat, kemudian bersin-bersin, kemudian membuang ingus gitu, seperti itu yang seperti yang dilakukan oleh anaknya Bu Retno ini juga. Iya, dan juga mungkin gini pada masa pandemi ini cocok banget nih. Cocok banget kenapa? Karena kita meskipun punya alergi atau enggak gitu ya Beli, jadi kita juga harus sebetulnya membersihkan hidung, terutama setelah pulang dari beraktivitas di luar ya, untuk mengurangi risiko terkena virus atau penyakit yang tidak-tidak gitu. Iya. Intinya sih harus dibawa ke dokter THT dulu ya, anaknya. Baik. Dimingi-mingi apa gitu loh. Boleh dicoba dulu tipsnya ya. Oke, baik. Nah ini salah satu pertanyaan saya, Dok, ada tips untuk menjaga kebersihan hidung tentunya Dok selama masa pandemi ini Dok? Ya, kembali lagi saya jelaskan itu cuci hidung. Cuci hidung itu adalah metode yang sangat praktis, mudah dilakukan. Kita bisa gunakan larutan garam ya, yang kita bisa peroleh di apotek ya. Natrium klorida 0,9% kita bisa lakukan mungkin 3 kali dalam seminggu lah mungkin setidaknya ya, dan akan sangat membantu kebersihan hidung. Dan kemudian kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, menutup hidung, menggunakan masker, tidak lupa juga dengan etika batuk maupun bersin. Baik, itu yang harus dilakukan ya Dok ya. Selama masa pandemi ini sendiri, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dr. Wiryadi. Jangan lupa social distancing. Oh iya, ini waktu kita juga social distancing. Kita berjauhan ya, udah hampir 2 meter nih jaraknya. Sekali lagi terima kasih dokter sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Madi Sukedan Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.